Resep keluarga, radang amandel kronis, sembuh 8 Oke hari saja. teman-teman di Jangan seluruh di-skip ya, Indonesia, ada yang harus hari ini dibuang. Dalam saya perasan ingin mengkudu, berbagi dan resep ada yang penambahan bahan lain. sangat penting dan tolong di share ya, di like dan jangan lupa di subscribe YouTube aku ya. Nah, ini ada obat untuk penyembuhan amandel parah ya, karena ada ceritanya kala itu saya akan mengoperasi amandel anak saya ya. Waktu itu dia SMP. Nah, kemudian kata dokter itu amandelnya itu sudah apa? Sudah dempet jadi sudah bertemu gini ya. Jadi amandelnya itu di tenggorokan itu udah menempel gini sehingga anakku tuh udah susah bernafas ya, si Evan susah bernafas dan sampai nangis gitu. Nah, setelah saya bawa ke rumah sakit kata dokternya sudah menempel seperti ini amandelnya dan nggak ada obatnya lagi selain operasi. Nah, itu saya ada sisa waktu 3 hari untuk segera dioperasi, tidak ada jalan lain. Nah, kemudian saya mendapat info dari teman ya, dari teman kecil, katanya jangan dioperasi karena dia pernah mengalami hal yang sama. Nah, sampai sekarang katanya dulu itu dia SMA, sampai sekarang udah umur 50-an, amandelnya nggak pernah kumat lagi. Nah, ini dia resepnya. Ya, resepnya 3 buah mengkudu ya, 3 buah mengkudu ini yang masak diperas ya. Ya harus yang bersih ya. Ini bersih, sudah saya cuci dan saya simpan ya di sini. Nah, ini seperti ini 3 buah ya. Kemudian nanti diperas, diambil airnya. Nah, ini dilakukan 7 hari berturut-turut, 7 pagi ya. Jadi 3 buah mengkudu jam 7 pagi berturut-turut selama 7 hari, nggak boleh berhenti ya. Kalau berhenti harus ngulang dari pertama. Nah, ini saya tunjukkan ya caranya. Pertama kita pakai ini ya, jadi jangan di blender. Nah, ini kita peras seperti ini ya. Udah kelihatan belum? Kita putar, ini kainnya ini udah bersih ya, khusus aku buat meras mengkudu ya. Kemudian kita putar ya. Putar gini. Ini tuh keluar airnya ya. Jangan lupa subscribe channel aku ya, Femisker 1599. Ya, jadi harus diperas gini ya, sampai airnya itu diputar ya. Udah. Kemudian kita ambil lagi yang kedua, mengkudu yang kedua ya, kita ambil lagi. Yang ini kita buang ya. Dia seperti ini ya. Kita buang ya. Buang. Kemudian kita ambil lagi ya. Kita ambil lagi yang kedua ya. Nih. Kita ambil lagi yang kedua ya. Yang kedua. Kita peras lagi ya. Dengan cara seperti ini ya. Diputar. Kalau di blender dia nggak bisa keluar air, jadi harus diputar di kain seperti ini, kain yang bersih khusus ya ini ya. Ini 2 ini, jangan diremet-remet tapi diputar aja biar airnya yang cair itu keluar, jadi enggak. Nah, udah ya, tuh udah dia seperti ini ya. Itu 2 ya, kita buang lagi. Kita buang ya. Kemudian kita buang. Kita peras lagi 1 lagi. Ya, peras 1 lagi. Peras 1 lagi nih, aduh sayang.
peras satu lagi. Nah, kita peras satu lagi ya, satu lagi. Kita peras, keluar ya airnya ya. Nah, sampai kering ya. Ya, sekarang sudah 3. Nah, saya cuci tangan dulu ya. Nah, teman-teman, ini ya hasil dari perasan buah mengkudu tadi ya. Nah, ini hasil perasan air mengkudu tadi, 3 buah mengkudu ini ya. Nah, buah mengkudu itu setelah dicuci, dielap ya, kalau dia belum matang itu tapi tua ya, warnanya kuning gitu. Nah, kita stok di dalam sini untuk 7 hari. Nah, ini nanti aku ambil mengkudu lagi ya untuk ya ini minum aku hari kedua ya. Aku minum hari kedua walaupun aku nggak amandelan, tapi aku nggak apa-apa buat kesehatan. Nah, jadi aku terapi 7 hari juga. Nah, ini harus disimpan ditutup rapet gini ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ketemu yang matang ya bisa langsung dicuci bersih, kemudian diperas seperti saya, 3 saja ya, hanya 3 yang seukuran segini ya. Nah, kemudian ya ini busanya ini, perhatikan ya teman-teman ya, busa yang ada di dalam perasan mengkudu tadi itu harus kita buang, tidak boleh ikut dikonsumsi ya, karena ini tidak baik untuk kesehatan yang busanya ya, jadi kurang bagus untuk kesehatan, jadi tidak dibolehkan untuk ikut terminum ya, tidak boleh ya. Nah, nanti berbahaya aja buat kesehatan, pokoknya intinya tidak boleh diminum. Nah ya, kita buang ini sampai betul-betul bersih ya. Biasanya itu aku saring lagi, jadi mengkudunya tadi udah diperas dan dipastikan dibuang busanya ya. Coba kita buang dulu busanya, kita pancing begini, yang tadi kan sudah dibuang ya, kita gini kan, coba supaya busa-busanya itu betul-betul keluar dari dalam apa, air si mengkudu ini, air murni mengkudu ya, jadi nggak dicampur apa-apa ya. Nah, kita buang betul-betul sampai dia tuh habis ya, sampai habis ya. Nanti resep ini jangan lupa di-share ke semua sosmed ya, apalagi keluarga. Semoga resep ini bisa membantu teman-teman seluruh Indonesia, dan tentunya ini adalah usaha. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan di dalam pengobatan apapun itu. Nah, ini resep pengalaman pribadi ya, yang pernah saya konsumsi juga, diberitahu teman saya waktu teman kecil. Nah, jadi untuk mengapa mengkudu ini bisa menyembuhkan anak saya ya, yang dia kata dokter tidak bisa lagi sembuh selain operasi. Nah, itu yang tahu ya, yang ahlinya ya. Kalau saya ini pengalaman pribadi ya, dan memang berhasil. Anak saya itu yang SMP itu minum mengkudu ini selama 7 pagi, jam 7 pagi juga, 7 hari berturut-turut ya, minum mengkudu ini tanpa jeda. Nah, di hari yang ke-8 besoknya itu anak saya itu melihat dengan senter menghadap ke kaca, dia sudah tidak sakit lagi menelan,
Dan ternyata amandel yang tadi katanya tidak bisa sembuh, selain dioperasi, amandelnya hilang total, alhamdulillah. Jadi amandelnya itu maksudnya itu yang bengkaknya itu hilang, nggak tahu dia kemana. Nah jadi manusia kan hanya bisa ini ya, hanya bisa ya berkata-kata, Allah yang bisa menentukan masalah kesembuhan. Nah, jadi alhamdulillah sekarang anak saya sudah mau lulus kuliah ya sekarang. Tinggal tahun depan, dan alhamdulillah amandelnya itu tidak tumbuh lagi sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang tidak tumbuh lagi amandelnya. Nah, jadi resep ini menurut saya benar-benar top chair ya untuk amandel yang parah banget, yang sudah menyambung dan tidak ada jalan lain selain operasi ya. Dan ini memang ini terbukti ya, terbukti sekali. Jadi teman-teman boleh coba kalau misalnya mau ada amandel, kalau mau percaya dengan obat ini boleh dicoba, tapi bagi yang percaya aja ya. Bagi yang tidak percaya ya tidak apa-apa, ke dokter langsung mau dioperasi atau apa. Tapi saran saya dicoba dulu ya kan, dengan cara yang seperti saya terapkan ini ya. Nah ini disaring. Nah, jadi teman-teman nanti seperti saya ini kan nggak amandelan. Nah kebetulan saya kena radang apa ya, di kelenjar itu kan ada gondongan ya kalau kata orang Jawa. Jadi ada radang, pokoknya yang benjol-benjol aja. Kan ini kayak apa, dia tuh pembengkakan radangnya itu di kelenjarnya tuh bengkak di bawah telinga ya. Kalau kata orang itu ada baingan atau gondongan ya, kayak gitulah. Ini udah mau kempis, sudah mau hilang ya, udah 3 hari aku minum ini sudah mau hilang ya. Aku ke dokter juga, tapi kata dokter radang. Nah dari situ aku mix dengan ini, dengan mengkudu ini, aku dikasih obat radang untuk kelenjar itu. Tapi setiap pagi jam 7 pagi kan terpisah dari minum obat dokter. Obat dokternya itu kan saya minum itu sudah 3 hari yang lalu. Nah minum mengkudu ini baru 2 hari terakhir. Jadi selisih sehari sama obat dokter. Dan alhamdulillah ini sudah mau kempes ya. Jadi di radang apa di leher saya itu mulai kempes, dan dia tuh sepertinya di bawah lidah saya itu udah 2 hari itu kayak keluar asin-asin gitu loh. Pas dia mau kempes. Jadi keluar asin-asin gitu, nggak tahu apa itu ya. Asin-asin, dan ternyata dia kempes gitu ya. Dia kempes. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini masih ada busa ya, saya pindahkan ke gelas ini ya. Saya pindahkan ya, kira-kira seberapa gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, kira-kira segini air dari 3 mengkudu tadi. Nah ini masih ada di dalam ya, tuh masih ada. Kita harus lepaskan lagi busanya. Kita harus buang ya teman-teman. Pastikan busanya tidak lagi menempel di ini, di tempat airnya si mengkudu ya. Kita pastikan itu tidak ada busa, karena busanya ini bisa bikin mual kayak setengah apa ya, mungkin ada racunnya atau gimana nggak tahu aku. Tapi pokoknya bikin mual ya ininya. Waktu kita mengkonsumsi ya, ada yang gitu ada yang enggak sih. Tapi kata sahabatku itu, dan aku alami sendiri, busanya memang harus dibuang sampai bersih ya. Karena dia mungkin kayaknya sih mengandung racun yang memang bertentangan dengan air mengkudu. Jadi kita buang aja. Tapi ini selama ini aman, jadi saya minumnya tuh aman. Saya buang. Nah, ada rahasianya lagi ya teman-teman ya. Ini kita sudah bebas ya, bebas dari busa. Ya, bebas dari busa ya, udah kita buang.
Sekarang kita kasih garam sedikit. Garam sedikit. Nah, seginilah. Kasih garam sedikit ya. Udah tuh kita masukin. Nah, begini. Nah, ini saya hari kedua ya nih, hari kedua. Nih kan masih ada busanya kan, kalau diaduk kan ada busa. Kita ambil juga, kita buang. Ya, kita buang. Inilah teman-teman rahasia dari dari sahabat kecilku yang sudah terbukti. Saya betul-betul menge-up video ini mau berbagi dengan teman-teman semua ya. Sebenarnya udah lama pengen nge-up video ini, cuman belum sempat terus dan lupa terus. Nah, kali ini tolong di-share video ini ke semua teman-teman, semua medsos, siapa tahu ya ada yang memerlukan tidak operasi nanti ya, karena sudah sembuh, sudah kempes di hari yang ke-8 itu disenteri sudah sembuh. Nah, tapi harus konsisten ya, jangan dirubah-rubah seperti video yang saya ajarkan ini ya, karena ini yang saya alami, yang pengalaman pribadi gitu. Jadi jangan sampai dirubah-rubah ya. Dan selalu kita minta petunjuk kepada Allah atas segala usaha kita ini. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan alhamdulillah anak saya sembuh. Nah, ini saya tidak amandelan dan ini akan saya minum, ini hari kedua. Saya ingin mengempiskan peradangan pada kelenjar yang ada di bawah telinga, gondongan ya. Jadi saya karena saya tuh kecapean terus kurang tidur, jadi saya mengalami radang, mungkin makan juga yang pedas-pedas, dan sekarang ini hari kedua saya minum ini ya. Cukup 7 hari saja. Kalau kita mengalami sakit yang bengkak-bengkak atau apa, boleh kita 7 hari berturut-turut aja ya. Ingat loh ya, jam 7 pagi 7 hari tidak boleh putus, kasih garam sedikit, jangan lupa ya. Kalau nggak konsisten, kalau dia itu kelang 1 hari, berarti Anda mengulang dari 1 lagi, makanya tidak boleh putus. Dan ini hari kedua. Oke, inilah resep ya untuk ya penyembuhan amandel yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan selain operasi ya, amandel yang parah. Nah, ini dia sekarang sudah selesai kita peras ya. Nah, dari 3 buah mengkudu yang matang diperas, dibuang busanya ya, diperas menggunakan kain, kemudian diberi garam sedikit. Dilakukan 7 hari berturut-turut, jam 7 pagi, tidak boleh putus. Kalau putus harus mengulang dari pertama. Nah, demikian resep dari saya untuk penyembuhan amandel. Menurut pengalaman saya pribadi dan teman kecil saya, amandel akan hilang di hari ke-8, amandelnya langsung kempis dan tidak perlu dioperasi. Semoga teman-teman bisa melakukan hal yang sama ya. Mudah-mudahan bisa membantu resep ini, dan kita atau anak-anak kita atau teman-teman kita tidak melakukan operasi untuk amandel. Dan boleh juga untuk, kalau saya pribadi ini untuk bengkak di daerah kelenjar ya. Jadi saya minum ini 7 hari saya lagi radang di kelenjar di bawah telinga. Nah, saya juga minum, pokoknya intinya untuk yang bengkak-bengkak aja. Mengkudu salah satu resep ya yang luar biasa. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua ciptaan di muka bumi ini, untuk kita yang selalu patut kita syukuri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini teman-teman, saya minum ya mengkudunya tadi.